Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Asyifa Taufik dengan NIM 2310263 dari Prodi Akuntansi Syariah. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas midterm mata kuliah audit digital. Di sini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah pendeteksian indikasi fraud atau kecurangan pada data transaksi pengadaan PT MSA tahun 2025 menggunakan berbagai teknik pengolahan data di Microsoft Excel. Sini langsung aja kita mendeteksi fraud yang pertama, yaitu mencari duplikasi invoice di data transaksi. Di sini untuk mencari duplikat invoice-nya, kita bisa ke kolom nomor invoice dan blok semua datanya sampai bawah, lalu menggunakan conditional formatting untuk duplikat, untuk mencari duplikat. Oke saja, kita bisa cek yang berwarna berarti artinya itu duplikat. Setelah saya hitung, ternyata ditemukan bahwa ada 12 invoice ganda, yang dimana artinya 12 invoice ini ada 6 transaksi yang terjadi 2 kali invoice. Itu dia untuk mencari invoice, duplikasi invoice. Selanjutnya kita mencari transaksi di hari libur nasional. Kita bisa menggunakan rumus if dan VLOOKUP. Di sini saya membuat kolom baru dengan nama kolom cek libur. Lalu rumus yang kita bisa gunakan adalah if error lalu lookup value-nya itu karena kita mencari hari libur, di sini kita gunakan tanggal transaksi, ada di kolom C2. Lalu nama ada di kalender libur, kita blok dari kolom B hingga kolom D. Kita kunci yang mau diambil ada di kolom ketiga, lalu ditutup untuk rumus VLOOKUP-nya. Lalu saya di sini menggunakan kata kerja. Kenapa saya menggunakan rumus if error? Karena if error VLOOKUP, karena misalnya ini tuh C2 sesuai dengan kalender libur, maka yang keluar sesuai yang tertera di keterangan hari libur berdasarkan tanggal yang ada di C2 ini. Dan saya gunakan if error ini biar misalnya nggak ada tersedia seperti di keterangan, berarti itu artinya hari kerja. Kita tutup lalu enter. Ini dia keluar tahun baru, kita menu ke bawah aja, maka bisa dilihat untuk transaksi pertama ini hari libur tahun baru. Kita bisa melihat ada yang di hari raya Idul Fitri, ada yang di cuti bersama, ada di hari buruh, hari lahir Pancasila, hari kemerdekaan RI ke-80, dan hari raya Natal. Itu untuk mengecek transaksi di hari libur nasional dengan rumus if error dan VLOOKUP. Selanjutnya, untuk mendeteksi transaksi dengan nilai tetap di bawah batas otorisasi, kita bisa memindahkan dulu terlebih dahulu batas limit setiap karyawan ke sheet data transaksi. Caranya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini saya buat kolom baru untuk memindahkan limit otorisasi setiap karyawan ke dalam sheet transaksi. Rumus yang bisa kita gunakan yaitu rumus VLOOKUP untuk mencari limit setiap karyawan yang ada di sheet lain. Lookup value-nya itu adalah ini kode karyawan, karena di master karyawan ini yang sama adalah kode karyawannya. Kita gunakan kode karyawannya ya. Sini di O2,
Lalu tabel arraynya itu, acuannya itu ada di sini. Kita kunci, lalu dia ada yang kita mau ambil tuh ada di limit otorisasinya, ada di kolom kelima. Mau aja, mau tutup dan enter. Oke, maka dia keluar hasilnya, limitnya sesuai kode masing-masing karyawan. Kita tarik ke bawah aja, lalu diberi angka. Oke, selanjutnya setelah memindahkan limit otorisasi, kita bisa mendeteksi transaksi apa yang hampir mencapai limit dengan rumus gabungan if dan and. Kita bisa buat kolom baru dengan nama batas bawah limit otorisasi. Lalu rumus yang digunakan yaitu if and. Kita buat dulu untuk rumus n-nya itu, karena di sini untuk mencari limit otorisasi berarti yang digunakan adalah total transaksi atau total nilai, ada di kolom M2. Sini jika M2 lebih kecil dari limit otorisasi, lalu M2 lebih besar dari limit otorisasi, tapi di sini karena kita mencari yang hampir limit ya, jadi kita gunakan 95% dari total nilai. Jadi di sini dikali 95%. Karena ini kenapa kita pakai 95% ini, karena untuk mencari ambang batasnya. Jadi kita pakai selisih 5%. Setelah itu kita tutup, lalu masukkan fungsi if-nya. Jika benar nilainya hampir di ambang batas sebesar 95%, maka yang keluar adalah limit. Jika tidak, maka yang keluar adalah aman. Kita tutup, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Sini udah bisa terlihat ada transaksi yang aman dan ada yang limit. Biar lebih jelas lagi, kita bisa pakai conditional formatting yang berdasarkan teks. Kita cari yang limit biar dia berwarna. Nah, hasilnya kan seperti ini. Dan untuk mengetahui ada berapa transaksi yang limit, kita bisa menggunakan rumus if lagi, if lalu kita buat seluruhnya dan kriterianya adalah limit. Oke, maka keluar hasilnya ada 13 transaksi yang limit. Maksudnya limit di sini tuh hampir mencapai limit ya. Oke, untuk mendeteksi transaksi di batas bawah limit otorisasi sudah selesai. Maka lanjut ke deteksi selanjutnya. Selanjutnya untuk mendeteksi split purchase atau pembelian yang dipecah untuk menghindari batas otorisasi, yaitu dengan menggunakan pivot table. Sini kita pencet kolom apa saja, lalu ke menu insert dan pivot table. Untuk data transaksinya kita bisa ini dari keterangan aja sampai kita buat di new worksheet. Oke, lalu selanjutnya karena di sini kita ingin mengetahui transaksi hampir melewati limit 3 kali dengan split purchase, maka kita bisa sini kita membentukkan nama vendornya di rows. Lalu kemudian adalah kita juga butuh tanggal transaksinya. Ini
tanggal transaksinya kalau bisa di sini bisa diedit, kita pakai yang berdasarkan hari aja. Oke, pakai yang hari aja. Lalu untuk values-nya, karena kita ingin tahu menilai permohonan yang limit, maka kita pakai total nilai. Itu adalah sumnya. Lalu untuk mengetahui transaksi di hari itu, kita pakai nomor transaksi di kolom values juga dengan dengan rumusnya count of transaksi. Oke, udah jadi seperti ini. Jadi setiap shift perusahaan kita bisa lihat transaksi pada hari itu. Oh, ini kita buat ini, matiin aja biar tanggal transaksinya kita mulai, maunya dimatiin aja. Udah. Oke, udah jadi kayak gini. Kita bisa cari transaksi mana yang sehari lebih dari 2 kali. Ini ada di tanggal 29 April, tapi kalau kita lihat nominalnya masih aman. Mau cari lagi, ini juga 2, nominalnya 3.900.000 masih aman. Cari lagi, ini nominalnya, oh ya, ini ditutup aja biar kelihatan lebih jelas. 2, ini 96, kita 500. Ini bisa kita cek dengan cara untuk memastikan ini aman atau enggak. Kita bisa ke data transaksi, lalu filter nama vendornya dengan nama CV Furnitur Kantor Modern, CV Furnitur Kantor Modern, lalu tanggal transaksinya berapa itu, 5 Mei. Kita cari 5 Mei. Sini terlihat ya, ada dua transaksi di tanggal 5 Mei. Kita lihat total nilainya sebesar 56 juta dan 40.500.000 oleh 2 karyawan berbeda dan departemen berbeda. Ini kita lihat limitnya, limit otorisasi untuk Siti Rahayu 100 juta, total nilainya 56, masih aman. Limit otorisasi Nina Sarfitri 50 juta dan total nilainya 40.500.000. Oke, ini masih aman. Oke, balik lagi pivot table, kita cari lagi transaksi yang lainnya. Ini 3 transaksi di hari yang sama, mana nominal 3.500. Aman, 58. Oke, jadi kalau udah seperti ini silakan cari saja. Kalau misalnya udah jadi pivot table yang seperti ini, silakan cari aja transaksi yang misalnya lebih dari 2 kali sehari. Kalau 2 kali sehari di count of no transaksi ini, kalau misalnya ada yang seperti angka 2 atau 3 ini, kita perhatikan limitnya. Kalau masih aman, berarti tidak mencurigakan ya. Kalau misalnya pas dicek ternyata hampir limit atau bahkan udah limit, maka itu patut dicurigai. Setelah saya mencari, saya menemukan setelah saya mencari, ketemu ada di perusahaan PT Logam Presisi Sejahtera, ada satu transaksi yang mencurigakan ya. Tepatnya pada tanggal 12 Agustus ini. Ada sebesar transaksi harian 160.000. Ini bisa kita cek di data transaksi untuk PT Logam Presisi Sejahtera. PT Logam Presisi Sejahtera untuk tanggal 12 Agustus. Kita cari bulannya 12 Agustus. Oke. Sini ada 2 transaksi.
Harga satuannya 99.800 oleh Departemen Produksi dan oleh nama pemohon Rudi Hermawan, manajer produksi. Ini dia beli stainless sebesar 99.800. Kita cek limitnya dia berapa ya. Oh, limitnya 100 juta dan di sini dia hampir di ambang batas 99.800 dari 100 juta. Lalu di transaksi yang sama juga ada dari Departemen HR sebesar 960 oleh Joko Susanto. Ini kelihatannya aman, tapi bisa aja jadi salah satu transaksi yang dicurigain ya. Dicurigain ya karena hampir limit dan untuk vendor yang sama. Sini kita tandain aja. Oke, lalu setelah saya mencari lagi, saya menemukan ada di perusahaan PT Sumber Material Nusantara untuk transaksi 25 Juli. Untuk 25 Juli sebesar 50.255.000. Ini kita bisa cek lagi untuk PT Sumber Material Nusantara. Kita filter untuk perusahaan PT Sumber Material Nusantara tanggal 25 Juli. Tanggal 25 Juli. Oke. Kita cari di sini tanggal 25 Juli. Oke. Sini ada pembelian aluminium dan baja ringan sebesar 49.800 dari Departemen Pengadaan dan 4.455 dari Departemen Gudang. Nama pemohonnya itu Budi Santoso dan Nina Sapitri. Kalau kita lihat di sini Budi Santoso hampir limit juga ya, sebesar 49.800. Lalu di yang sama juga ada pemohonan dari Nina Sapitri sebesar 455. Ini aman sih dari limit, tapi bisa jadi transaksi yang mencurigakan ya, karena siapa tahu mereka bisa aja kerja sama kong kali kong pembelian yang sama pada PT Sumber Material Nusantara. Oke, karena setelah saya maka ini kita tandain dulu aja ya sebagai transaksi yang kita curigain. Lalu setelah saya cari lagi, ternyata cuma 2 transaksi yang diindikasi adalah split purchase yang saya bisa temukan menggunakan pivot table. Oke, selanjutnya setelah mendeteksi transaksi split purchase, kita bisa lanjut untuk mendeteksi ghost vendor atau vendor fiktif. Sini kita bisa menggunakan rumus if error dan filter. Ini kita kembalikan dulu filternya. Oke. Sini saya buat kolom baru untuk mengecek ghost vendor. Untuk rumus cek ghost vendor ini kurang lebih sama seperti rumus yang digunakan pada mengecek hari libur, yaitu error dan filter. Sini karena untuk mencari ghost vendor maka data yang digunakan adalah master vendor di sini. Yang kalau kita lihat yang sama itu di data transaksi juga ada kode vendor ya. Kode vendor. Ini kode vendor. Jadi kita bisa gunakan data kode vendor yang ada di data sheet data transaksi dan yang ada di master vendor. Oke, langsung aja kita cari. Tulis namanya if error buat filternya. Oh, ini lupa portfolionya adalah pada vendornya yang sama tadi dengan sheet master vendor. Whole table warnanya adalah ini, kita ambil dari A2 hingga B18 saja. Lalu kita kunci dan selanjutnya kalau indeks nomornya ada di kolom nomor 2. Kita kasih aja, lalu kita masukin logikanya.
Jadi kalau misalnya dia terbukti benar ada, maka yang keluar akan sesuai nama vendor ini: PT Sumber Material Nusantara, CV Teknik Mandiri, Alpiti, PT Kimia Utama Indonesia. Kalau misalnya nggak ada di nama vendor ini, maka yang keluar kita kasih nama bos vendor aja, lalu ditutup. Nah, dia keluar nama setiap transaksi. Kita copy ke bawah aja. Karena ini banyak, kita bisa pakai conditional formatting lagi untuk mencari ini. Bukan, kita bisa menggunakan conditional formatting lagi untuk mencari yang jelas vendor. Kalau misalnya ada merah-merah, berarti dia ada. Karena ini lumayan banyak, nggak ada ya. Kalau kita buktiin lagi pakai if range-nya itu, lalu kita tulis kriterianya terus vendor. Oke. Ya berarti ini 0, berarti nggak ada ya untuk cek close vendornya. Berarti semua transaksi adalah resmi, transaksi resmi dari vendor yang tersedia. Oke, selanjutnya kita mencari karyawan yang menyetujui transaksi melebihi batas otorisasi. Oke, di sini kita buat cek kolom lagi dan di garis mana karyawan approve di batas otorisasi. Rumus yang kita gunakan, kita bisa gunakan rumus if aja. Logicaltest-nya itu karena kita mau tahu total nilai yang melebihi limit itu apa saja, kita bisa menggunakan ini sebagai acuan logicalnya. Lalu jika total nilai lebih besar dari limit, maka itu artinya adalah over limit. Jika tidak, maka namanya adalah aman. Oke, kita tutup, enter. Udah muncul, kita tarik ke bawah. Ini udah keluar. Ini biar kita tahu apakah ada, kita pakai conditional formatting aja ya. Oke, udah keluar. Ini biar kita tahu pakai conditional formatting aja buat ngecek yang over limit. Kita over limit. Namanya letret. Ya udah muncul, kita lihat apakah ada. Oh, ternyata ada. Jadi kita hitung langsung aja pakai form if range-nya itu nih, terus kriterianya itu over limit. Oh, di sini terlihat ada 6 transaksi yang ternyata di approve oleh karyawan melewati batas limitnya, batas limit otorisasi mereka. Contohnya di sini, kita cari contohnya di sini. Pembelian disetujui, pembelian kaleng, pembelian anti rose coating 1 liter ke CV Kemas Indah Packaging sebesar 27 juta dari Departemen Gudang yang disetujui oleh Hendra Wijaya sebesar 27 juta. Tapi kita lihat limit si Hendra Wijaya ini berapa? 25 juta. Berarti dia over sebesar 2 juta. Ini kita curigai. Kenapa dia melewati limit yang telah ditetapkan. Oke, itu dia untuk mengecek karyawan yang menyetujui transaksi di atas
otorisasi, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendeteksi transaksi yang terjadi di hari Minggu. Kita bisa menggunakan rumus if dan weekday. Ini kita buat kolomnya dulu. Kolomnya kita kasih nama cek transaksi di hari Minggu. Oke. Rumus yang digunakan kita pakai rumus if, jika, lalu weekday. Serial numbernya itu adalah, ini kita pakai tanggal transaksi, weekday C2, lalu masukkan return type-nya itu kita pakai nomor, di sini ada nih, pakai nomor 2 karena hari Minggunya di hari ke-7. Nomor 2, lalu kita tutup sama dengan 7. Nah, 7 ini adalah hari Minggu. Jadi Senin sampai hari Minggu itu hari terakhir. Jadi kita pakai 47, lalu kita masukkan logiknya, jika tanggal C2 ini hari Minggu, maka logiknya adalah Minggu. Jika C2 ini terbukti bukan hari Minggu, maka kita kasih nama kerja aja ya, kerja. Sudah, kita tutup. Oke, dari sini kita tarik ke bawah, ya udah muncul. Ini ada transaksi yang terjadi di hari Minggu. Biar memudahkan kita conditional formatting lagi aja berdasarkan teks Minggu. Oke, kalau udah, kita if aja, if kita hitung ada berapa transaksi yang terjadi di hari Minggu. Ini range-nya kita pakai untuk kolom transaksi dari Minggu, lalu kriterianya adalah Minggu, biar dia mencari berdasarkan hari Minggu. Oh, sini muncul 9, berarti ada 9 transaksi yang terjadi di hari Minggu. Coba kita lihat. Ini kita lihat dia tanggal berapa? Tanggal 23, 11. Ini kalau kita mau ngecek, kita bisa lihat yang di sini di tanggal date, lalu lihat nih. Iya, dia benar di tanggal di hari Minggu. Tuh, Minggu 23 November. Kita kembalikan lagi. Coba kalau misalnya kita lihat di tanggal lain, ini tanggal berapa? Kita lihat di tanggal long date, ini hari Rabu. Oke, benar berarti. Oke, jadi mendeteksi transaksi di hari Minggu juga udah selesai. Oke, itu dia cara saya mendeteksi indikasi fraud menggunakan teknik di Excel. Setelah ketemu beberapa transaksi yang mencurigakan, semuanya saya taruh di daftar lengkap fraud, sehingga akhir finalnya menjadi daftar lengkap fraudnya setelah selesai menjadi seperti ini. Ada duplikasi invoice, yang saya temukan ada 12 invoice yang duplikat, dimana artinya itu adalah 6 transaksi. Ada di sini deskripsinya ada 56 dan 70 transaksi di baris 85 dan 102 dan seterusnya. Lalu ada transaksi di hari libur, lalu ada transaksi dengan nilai tepat di bawah batas otorisasi, split purchase, over limit karyawan, dan terakhir di transaksi Minggu. Oke, setelah saya mencari berdasarkan menggunakan teknik Excel, hasil tersebut saya pindahkan ke dalam daftar laporan. Oke, sekian video langkah-langkah pengerjaan saya dalam mendeteksi fraud audit menggunakan Excel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.